Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tulisannya udah oke nggak? Seputar Nabi Isa. Pagi hari ini kita akan live seputar Nabi Isa gitu ya. Seputar Nabi Isa itu ya tentang kelahirannya gitu. Karena kita lagi berada di tengah-tengah perayaan Nataru gitu, Natal dan Tahun Baru. Saya lihat kayaknya semalam di grup Tadabbur Institute pun terjadi perdebatan gitu ya tentang mengucapkan apa hukumnya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah ini sulitnya kita dalam berakidah tuh menyikapinya gimana gitu ya. Ada orang-orang yang easy aja gitu ya. Udahlah anggap enteng aja orang-orang yang mengatakan Natal. Nah, jadi easy aja gitu. Ada juga orang yang memberatkan gitu. Oh jangan bilang Selamat Natal lo gitu kan. Sehingga terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwasanya mengucapkan Selamat Natal itu bukan perkara akidah gitu kan. Ada yang mengatakan ya itu perkara akidah. Ya kan balik lagi, ini kan kita harus kaji dari sisi semantik gitu ya. Sehingga kita dapat menilainya dengan proper gitu, dengan proporsional. Kita nggak nilainya berlebihan gitu ya, nggak nganggap orang itu murtad, tapi juga nggak nganggap terlalu easy bagi kita gitu ya, terlalu mudah bagi kita untuk mengucapkan Selamat Natal. Jadi kalau dari perspektif saya gini, Natal itu kan artinya kelahiran. Makanya ada postnatal, ada prenatal kalau teman-teman di rumah sakit tuh. Prenatal itu sebelum melahirkan gitu ya. Postnatal artinya setelah melahirkan gitu ya. Jadi Natal itu kan artinya kelahiran. Gitu. Nah itu kan sebetulnya bahasa Latin. Natal itu bahasa Latin. Nah kalau teman-teman tahu gitu ya, siapa sih di dunia ini bangsa mana yang menggunakan bahasa Latin? Ya bangsa Romawi gitu. Romawi kuno itu yang menggunakan bahasa Latin. Nah, Natal itu kan ya seperti saya bilang tadi artinya kelahiran. Jadi perayaan Natal itu artinya kalau kita maknai ya merayakan kelahirannya Isa gitu. Merayakan kelahirannya Isa Al-Masih. Oke. Nah, kalau pemahaman kita tentang Natal ya sebatas semantiknya gitu, bahwasannya oh Natal itu ya kita merayakan kelahiran Nabi Isa. Kayaknya fine-fine aja gitu. Kenapa? Karena umat Islam pun merayakan kelahiran Nabi Muhammad gitu kan. Nah, kalau di Pontianak malah berbulan-bulan kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi Natal yang dirayakan oleh umat Kristiani ya, itu layaknya Maulid Nabi yang dirayakan oleh umat Islam. Gitu. Sama-sama merayakan kelahiran Nabinya. Gitu. Nah, tetapi memang ada anggapan dari umat Kristiani bahwasannya Nabi Isa ini Tuhan. Gitu. Nah, jadi disinilah umat Islam menjadi sedikit ilfil gitu ya. Perayaan kelahiran Nabi Isa ini kenapa dibesar-besarkan gitu kan. Di situ umat Islam ilfil. Padahal sebetulnya kalau kita lihat secara kenabian ya jadi sama-sama aja gitu. Umat Kristiani merayakan kelahiran nabinya, Nabi Isa gitu. Dan umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, itu esensi dari kata-kata Natal ya. Natal itu artinya kelahiran. Kemudian kalau tahun baru gimana? Nah, ada anggapan yang keliru ya yang saya lihat itu. Kita mengatakan tahun Masehi itu kan yang buat orang Nasrani, orang Kristen. Kata siapa gitu? Namanya penanggalan Masehi atau secara ilmiah kita bisa dapat katakan sebagai solar system gitu ya. Bukan solar system, penanggalan solar gitu. Metode siklus tahunan berdasarkan hitungan
apa sih namanya, perputaran bumi terhadap matahari, evolusi bumi. Nah itu namanya penanggalan solar. Nah kapan penanggalan solar pertama kali dipakai manusia? Udah jauh banget gitu, jauh banget sebelum kelahiran Nabi Isa. Nah akan tetapi, ya kan, kenapa kok kelahiran Nabi Isa dihitung sebagai tahun 1 lagi gitu? Kalau sebelum-sebelumnya sudah pernah dipakai. Ya direset aja. Jadi apa yang umat Kristiani lakukan ya terhadap Anna Domini itu ya, tahun 1 Masehi itu, sama seperti yang dilakukan umat Islam terhadap kalender Kamariah gitu. Sama aja gitu. Nah sekarang umat Islam, kita mengatakan umat Islam pencetus tahun Hijriah. Ya salah juga gitu. Umat Islam tidak mencetuskan tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu sudah ada even before gitu kan. Bahkan penanggalan lunar gitu ya, itu sudah digunakan oleh orang-orang Cina ribuan tahun lalu ya. Ratusan tahun yang lalu sebelum kedatangan Islam ya. Nah apa yang dilakukan umat Islam? Diriset ulang. Jadi tahun 1 patokannya hijrahnya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi mirip-mirip nih memang. Kalau umat Kristiani ya ketika itu kerajaan Romawi ya meriset ulang tahun 1 Masehi atau tahun 1 penanggalan solar dengan kelahiran Isa ya kan, kemudian disebut dengan AD gitu. AD itu Anna Domini. Anna itu artinya tahun gitu ya, atau siklus tahunan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi annual biasanya. Oke. Sedangkan Domini itu seperti artinya bukan Tuhan gitu ya. Bukan, Tuan artinya tuh, Domini itu. Kalau Tuhan itu foreign information ya teman-teman. Orang-orang Romawi itu sebelum mendeklarasikan diri bahwasanya mereka menganut agama Kristen gitu. Mereka itu penyembah planet-planet. Tuhan itu Venus, Jupiter gitu, Saturnus gitu-gitu. Itu Tuhan mereka tuh. Dan Tuhan itu bahasa Latinnya Deus gitu. Deus atau Dea gitu kan. Nah, si Yuval Noah Harari kan nulis buku judulnya Homo Deus. Artinya apa? Ketuhanan yang dipegang oleh manusia. Nah, Deus itulah Tuhan. Kalau Dominus ya, kalau Domini itu lebih kepada Tuan. Nah, Tuan, bangsawan-bangsawan yang punya rumah-rumah pelatihan gladiator itu kan disebutnya Dominus. Istrinya disebut Domina. Jadi Domini itu lebih kepada Lord kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya Tuan. Jadi Anno Domini itu artinya tahun Tuan. Nabi Isa dianggap sebagai Tuan. Itu. Sedangkan sebelum 1 AD gitu ya, diberi nama BC. Apa itu BC? Before Christ gitu. Ada juga sebutan lainnya BCE, BCE. Itu disebutnya apa BCE? Before Common Era. Jadi penyebutannya kalau sebelum 1 AD gitu ya, ada BC, Before Christ. Kalau enggak BCE, Before Common Era. Setelah kelahiran Nabi Isa gitu ya, disebutnya AC gitu. After Christ atau AD, Anno Domini. Atau ada juga yang menyebutnya CE. Biasanya kalau di video-video itu CE. Video-video sejarah itu CE. Apa artinya CE? Common Era. Oke. Nah jadi kalau dikatakan tahun Masehi punya Kristen, benar nggak? Ya enggak juga gitu. Sama dengan kita mengatakan tahun Hijriah punya Islam, benar nggak? Enggak juga, gitu. Enggak benar. Loh kenapa disematkan tahun Hijriah sebagai tahun hijrahnya Nabi sebagai 1 Hijriah atau 1 kelahiran Nabi Isa sebagai 1 Common Era gitu, 1 AD, ya diriset aja gitu. Itu kan tergantung siapa yang memiliki kekuasaan aja ketika itu. Ya seperti itu. Nah jadi kalau saya memandang Nataru ini ya udah, Natal artinya merayakan kelahiran Nabi Isa gitu kan, sesuai semantiknya gitu.
Kemudian tahun baru ya merayakan tahunnya gitu. Jadi 25 Desember itu sebagai tanggal kelahirannya Nabi Isa, ya kan? Kemudian tahun baru 2026 ya. Hari apa sih tahun baru? Kamis ya. Nah, tahun baru 2026 itu adalah tahun kelahirannya Nabi Isa. Ya tentu versi sejarah gitu kita bisa berdebat kapan tanggal lahir Nabi Isa gitu. Cuman gak ada gunanya mendebatkan itu kapan lahir tanggal Nabi Isa. Ya udah kalau misalkan disepakati 25 ya udah 25 gak apa-apa. Daripada kita ribet-ribet gitu. Oke. Nah, sebagai umat Islam gimana mengucapkan selamat Natal misalkan kepada orang-orang non-muslim gitu. Kalau ucapan kita hanya sebatas mengartikan ya selamat atas kelahiran Nabi Isa, itu nggak apa-apa gitu. Karena faktanya Nabi Isa memang dilahirkan. Memang dilahirkan, dia tidak turun dari langit. Jadi ketika kita ikut bergembira dengan lahirnya Nabi Isa, ya no problem gitu. Walaupun nggak ada urusannya gitu. Nggak ada urusan tuh maksudnya Nabi Isa itu kan bukan Nabi kita gitu. Dia Nabi Allah. Ini jangan salah paham nih. Nabi Isa tuh memang Nabi Allah, tapi bukan Nabi kita gitu. Kenapa? Ya karena dalam Quran sendiri kan Allah sudah berfirman, Nabi Isa tuh diutus untuk Bani Israel. Jadi peruntukan kenabian Nabi Isa, ya, wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya, Injil, gitu ya, itu diperuntukkan untuk Bani Israel, tidak diperuntukkan untuk orang Islam. Oke, tidak diperuntukkan untuk ya manusia hari ini. Nah kalau manusia hari ini kita ikutnya kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita itu Nabi Muhammad gitu. Kalau Bani Israel ketika itu nabinya Nabi Isa. Tetapi setelah Nabi Muhammad datang, Bani Israel pun suruh ikut Nabi Muhammad gitu. Jadi bukan mempertahankan dengan kita harus Nabi Isa, enggak. Ya, tapi aneh sih memang ya. Umat Islam pun hari ini masih menunggu Nabi Isa turun. Ngapain coba ditungguin turun? Nabi Isa kan bukan Nabi kita. Nabi Isa tuh nggak bertanggung jawab terhadap kita. Yang bertanggung jawab terhadap kita Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sampai sebelum matinya pun umati, saking khawatirnya beliau gitu. Tapi no problem lah. Intinya kalau kita happy dengan kelahiran Nabi Isa ya that's fine. Wajar-wajar aja. Tapi for information, Nabi Isa is not for us. Ya. Beliau memang nabi, tetapi nabinya Bani Israel. Setelah datangnya Muhammad, semua suruh ikut Muhammad. Itu sentralisasi. Gitu. Jadi nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad ya, baik dari Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, bla 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 sampai Nabi Isa, itu semuanya hanya diutus kepada kaumnya masing-masing, bukan untuk seluruh manusia. Ya, makanya kalau teman-teman buka Quran misalkan, teman-teman nggak akan temukan misalkan aku utus Ibrahim kepada seluruh manusia, nggak ada. Atau Nabi Lut misalkan, kami utus Lut kepada seluruh manusia, kagak bakal nemu. Ya. Kami utus Nuh kepada seluruh manusia, nggak ada. Ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada kaumnya. Ya. Makanya ayat-ayatnya tuh arsalna Nuhan ila qaumihi, kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya, nggak ada kami utus Nuh untuk seluruh manusia, nggak ada. Ya. Wa arsalna siapa lagi? Musa ila Fir'aun wa malaihi, kami utus Musa kepada Fir'aun dan gengnya. Ya lokal aja gitu. Untuk segelintir orang aja. Tidak ada Allah mengatakan kami utus Musa untuk seluruh manusia, nggak ada. Sama juga Bani Israel Nabi Isa. Nabi Isa pun dalam Al-Quran dijelaskan, wa rasulan ila Bani Israel, aku utusan kepada Bani Israel. Gitu. Nah jadi ketika saya mengatakan bahwasannya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus kepada kaumnya, itu bukan kata saya, gitu. Itu kata Al-Quran, boleh dicek. Sebelum Nabi Muhammad tidak ada satu nabi pun yang diutus untuk seluruh manusia, nggak ada. Lokal dia, sifatnya temporal gitu. Wa ila Madyana ahohum hudan gitu kan. Dan aku utus kepada kaum Madian, ya kan? Siapa? Nabi Hud,
Madian Nabi Soleh, ya, wa ila adin akhahum hudan, kepada kaum Ad aku utus Nabi Hud gitu. Jadi semuanya kepada umat-umat lokal gitu. Nah, jadi temporal. Makanya gini ya. Kemarin kan kita sempat bahas ya. Kalau kita mengatakan Nabi membawa syariat baru, ya itu perbedaan Nabi sama Rasul itu nggak relevan sama sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus pada kaumnya. Tentu peraturan yang berlaku pada kaum ini belum tentu kompatibel dengan kaum yang lain. Tetapi apapun itu, ya Allah memberlakukan kepada kaum Madian misalkan, ya melalui Nabi Soleh, kepada Allah memberlakukan kaum Ad, ya dengan utusannya Nabi Hud. Tentu prinsip-prinsip syariatnya sama, nggak ada bedanya. Pasti syariatnya itu menuju kepada keselamatan. Bentuknya beda ya beda. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan Nabi membawa syariat baru, nggak ada. Emang Nabi mana yang membawa syariat baru? Kalau Nabi Hud menyuruh nyembah Allah, ya Nabi Soleh suruh nyembah patung gitu, syariat baru yang nggak ada gitu. Ya, semuanya porosnya sama, bentuknya beda-beda, ya nggak apa-apa, that's fine. Jadi bukan syariat baru, syariat itu sama saja. Makanya di surat apa sih? Wa syara'a lakum minad din, ya kan? Ntar dulu, saya ini bukan Ustaz Hidayat soalnya. Ya. Wa syara'a lakum minad din. Nah, surat Asy-Syura ayat 13. Buka aja. Syara'a lakum minad din. Yang disyariatkan Allah itu ad-din. Ad-din ini sama-sama aja, dari yang diwasiatkan kepada Nuh, ya kan? Kemudian kepada Ibrahim. Tuh, kalau teman-teman lihat tuh, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nuh, dan juga sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimuddin. Sama-sama ad-din. Ya, jadi nggak ada Nabi ini membawa syariat ini, Nabi ini membawa syariat ini, nggak ada. Ya. Syariat itu kan jalan untuk melakukan ad-din, ya ad-dinnya sama aja gitu. Nah, kemudian pada zaman Nabi Muhammad dilengkapi, kemudian diberikan label Islam gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu sistem kemudian. Nah, jadi Nabi Isa itu tidak diutus untuk kita. Nabi Isa itu diutus hanya kepada Bani Israel. Oleh sebab itu, ya kan, saya pernah dengar ada orang mengatakan dalam Bible itu justru Nabi Isa melarang untuk menyebarkan ajarannya kepada selain Bani Israel. Gitu. Dilarang, nggak boleh. Kenapa? Ya karena nanti nggak kompatibel. Gitu kan. Nanti nggak kompatibel. Ajaran kaum Ad dibawa ke kaum Madian, nggak kompatibel. Ya. Nggak kontekstual nanti. Ya kan, seperti itu. Nah, kalau ajaran Nabi Muhammad baru itu jelas kafatan linnas, ya kan? Coba aja teman-teman lihat di surat apa tuh? Di surat Saba, ya ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku mengutus Nabi Muhammad, ya, mengutusmu Muhammad kafah, secara keseluruhan. Nah, jadi ibarat kata gini nih. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu lokal ya, atau sektoral dan juga bersifat temporal. Ketika Nabi Muhammad, yuk sentralisasi gitu. Makanya Nabi Muhammad itu sering kali disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya gitu. Nabi-nabi sebelumnya tuh ngasih tahu, nanti akan ada nabi yang terakhir namanya Muhammad. Ya kan? Bahkan di dalam Injil pun ada. Saya nggak bilang dalam Bible ya. Dalam Bible ya itu perdebatan ada atau tidaknya. Tetapi dalam Injil Allah sebutkan itu. Injil sama Bible ini juga berbeda ya, teman-teman harus paham. Nah, itu Nabi Muhammad dikabarkan seperti itu. Datang dia nanti gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad datang, kalian semua sentralisasi, ikut semua sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sudah bersifat universal. Tidak lagi bersifat sektoral, ya sesuai letak geografis, tidak juga bersifat temporal, cuma sementara.
dia bersifat universal, ya, dan dia berlaku ya sampai kapanpun seperti itu. Itulah Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau umat Islam sampai hari ini masih berharap Nabi Isa turun lagi, ya Anda salah gitu. Nabi Isa tidak bertanggung jawab terhadap Anda, ya. Nabi Isa hanya bertanggung jawab terhadap ya kaumnya Bani Israel. Lah kan sekarang Bani Israel ada. Yang enggak, itu udah bukan tanggung jawab Nabi Isa. Setelah Nabi Muhammad turun, semua suruh ikut Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau mau turun-turun, adegan turun tuh, ya lebih baik Nabi Muhammad lah yang dibuat dongeng gitu sebagai nanti yang turun lagi. Kita malah bikin dongeng Nabi Isa turun lagi gitu ya. Gak ada urusannya Nabi Isa. Seperti itu. Jadi itu ya, Natal gitu. Nah kemudian, jadi kalau saya ada umat Islam mengucapkan selamat Natal tuh, ya no problemo, silakan aja. Kenapa? Karena Natal itu untuk merayakan kelahiran Nabi Isa, gitu ya. Kita anggap sebagai nabi. Tapi kalau sudah perayaannya tentang kebangkitan, tentang naik ke langit, ya itu jelas nggak ada gitu ya. Kebangkitan itu kan karena Nabi Isa disalib kemudian dibangkitkan lagi. Nah kalau ini jelas bertentangan sama Al-Quran. Nabi Isa tidak disalib gitu kan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak juga menyalib Nabi Isa gitu kan. Walakin syubbihalahum. Akan tetapi yang disalib itu hanya orang-orang yang serupa sama Nabi Isa. Wa ma qataluhu yakinan gitu Allah. Mereka juga tidak membunuhnya dengan yakin itu. Mereka tuh ragu-ragu gitu. Ya, itu fakta yang Allah berikan. Allah kan nggak mungkin bohong gitu. Jadi anggapan kita bahwasanya Nabi Isa disalib ya keliru. Kemudian setelah itu bangkit lagi ya kan, kemudian diperingati sebagai hari ini, yang menurut Al-Quran itu keliru. Apalagi naik ke langit gitu kan. Naik ke langit itu kan kita mendapatkan informasi itu hanya sebatas kesaksian dari Paulus gitu. Tapi apapun itulah, apapun yang terjadi pada Nabi Isa tuh is not our business gitu. Ya, bukan urusan kita. Nabi Isa tuh hanya diutus kepada Bani Israel. Surat apa itu ya? Bani Israel. Bentar. Ya, surat Ali Imran ayat 49 gitu. Rasulan ila Bani Israel. Aku ini utusan kepada Bani Israel. Jadi yang bukan Bani Israel, ya, nggak usah merasa Nabi Isa sebagai nabinya gitu. Ya, Nabi Isa is not for you. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel menurut Al-Quran gitu loh ya. Apalagi umat Islam bangun dari tidurnya itu loh ya, jangan mitos-mitos terus. Nabi Isa diisukan naik ke langit. Naik ke langit itu siapa? Itu kesaksian Paulus, kita percaya gitu. Udah gitu dipakai ayat Quran untuk mengafirmasi wa rafi'uka ilayya. Artinya Nabi Muhammad diangkat kepada Allah. Ya kalau Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum contohnya. Ini redaksinya sama-sama aja loh. Allah mengangkat ya Nabi Isa dengan Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Apakah orang-orang beriman diangkat badannya ke langit? Nah ini jadi masalah gitu. Jadi umat Islam pun ya membuat dongeng tentang Nabi Isa gitu ya. Nabi Isa naik ke langit, kita percaya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan turun lagi. Ya turunnya itu nanti nunggu Dajjal. Dajjal itu ya ajaran Bible gitu. Bahwasanya nanti akan turun yang namanya Antikristus gitu. Kemudian kalau umat Islam ada tambahannya gitu. Imam Mahdi turun. Lah Imam Mahdi itu ajarannya Syiah gitu. Ada imam-imam 12. Imam 11 sudah turun, tinggal imam ke-12 belum turun gitu. Nah turunnya nanti pas hari kiamat. Jadi gaduh-gaduh dah akidah kita tuh. Kita nggak bisa medain mana yang realitas, mana yang cuma sekedar ya cerita yang kita buat-buat aja gitu. Ya kan? Nah, nanti Dajjal sama Imam Mahdi kelahi. Ya kan? Nanti Imam Mahdi koalisi sama Nabi Isa. Nabi Isa nanti turun lagi bunuh Dajjal. Alah dongeng. Ya nggak percaya. Saya nggak bakal percaya dengan cerita sedongeng itu.
Ya, bukan berarti saya nggak muslim, saya muslim gitu. Nah, tetapi ya itulah, kita harus pandai-pandai memilah dan milih apa kata Tuhan, apa kata orang. Ini foto naik-naik, nggak usah naik-naik teman-teman ya. Kita harus bisa membedakan apa kata Tuhan, apa kata orang. Nah, untuk apa sih Nabi Muhammad bela-belain nulis Al-Quran? Ya, bahkan kalau dalam sejarahnya itu kadang-kadang ditulisnya di pelepah kurma gitu kan, kadang-kadang ditulisnya di dinding-dinding, kadang-kadang ditulisnya tuh di kulit hewan. Ya biar kita nih umat manusia nih punya patokan, punya alat verifikasi kebenaran, dan itu dijaga sama Nabi Muhammad gitu. Penulisannya dijaga sama Nabi Muhammad gitu kan. Bahkan orang-orang yang menulis wahyu pun disupervisi langsung oleh Nabi Muhammad ya. Teman-teman seperti Zaid bin Sabit, Muaz bin Jabal itu disupervisi sama Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad tidak mengizinkan penulisan hadis. Ini hebatnya Nabi Muhammad gitu ya. Tidak mengizinkan penulisan hadis ya. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan juga, man kataba anni ghairul Quran falyamhuhu gitu. Barang siapa menuliskan dari aku selain Al-Quran, maka hapus saja. Nah, kenapa Rasul menyuruh ini? Dalam rangka kita umat Islam nanti agar tidak kebingungan membedakan mana kata Tuhan, mana kata orang. Loh, emangnya kenapa Nabi sebegitu ketatnya? Pengalaman, Pak. Ya, yang namanya Injil, Taurat, itu tidak ditulis dengan bimbingan nabinya. For information. Ya. Teman-teman lihat hari ini tuh, yang kita katakan Injil tuh. Sebetulnya itu bukan Injil, itu Bible. Ya. Siapa penulis Bible? Penulis Bible adalah orang-orang ya Nasrani yang tidak pernah ketemu sama Nabi Isa. Ketemu aja nggak pernah. Nah, kemudian mereka menulis itu. Ya. Bagaimana metode penulisannya? Masing-masing. Makanya ada yang namanya Bible Matthew, ya. Itu yang nulis Pak Matius gitu. Ada Bible Luke, ya. Itu yang menulis namanya Pak Lukas gitu. Ada Bible John gitu ya. Itu yang nulis Pak John. Ya. Nah, itu masing-masing menulis. Nah, kemudian dalam satu rapat ya namanya konsili ditentukan standarnya ini gitu. Selain itu dibakar. Nah, jadi apa yang ada di Bible ya itu sumbernya ada 3. Pertama ada kata Tuhannya. Ya, kemudian ada kata nabinya, Nabi Isa. Kemudian ada kata penulisnya. Jadi gado-gado. Ya, gado-gado. Nah, disitulah teolog-teolog Kristen, ya, reformis, ya pembaharu-pembaharu yang mengadakan kritik hermeneutika gitu. Kita pilih-pilih yuk dalam Bible ini mana yang datangnya dari Tuhan, mana yang datangnya dari Nabi, mana yang datangnya dari penulis. Biar kita enak nih, soalnya kecampur-campur gitu. Nah, hal ini tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, karena Nabi Muhammad sudah memperhitungkan. Ya itu pasti dengan apa namanya? Pantengin sini aja. Nah gitu. Putar gitu. Ya. Kenapa ya? Karena kalau nggak gitu nyampur nanti. Ya, makanya Nabi Muhammad sebelum beliau wafat, Quran udah ditulis gitu kan. Kemudian zaman Utsman itu hanya dibukukan seperti itu. Sebelum Nabi Muhammad meninggal tuh Quran udah selesai ditulis. Ya, dengan bimbingan Nabi gitu kan. Kemudian Nabi tidak mengizinkan siapapun menulis apapun tentang dirinya. Gak boleh. Ya, suruh hapus sama Nabi. Kenapa? Takut kecampur gitu. Nah, oleh sebab itu, ya Quran itu sudah otentik dari Tuhan. Susunannya memang begitu itu. Ya, tidak ada cerita-cerita tentang hadis di situ yang nggak ada gitu ya, seperti itu. Nah, hadis itu baru ditulis 100 tahun setelah Nabi meninggal. Kemudian baru dibukukan 200 tahun setelah Nabi Muhammad. Ini mah bukan dalam rangka mendiskreditkan hadis, enggak. Memang faktanya begitu gitu. Memang faktanya gitu. Ya, hadis itu baru ditulis
100 tahun. Itu pun by project. Siapa yang menggarap proyeknya? Namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu Khalifah Bani Umayyah. Nah, jadi kalau kita membahas apa-apa tuh jangan pakai tendensius, mempertahankan argumen kita secara brutal gitu ya. Enggak. Lihat dong faktanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi penulisan hadis itu ya faktanya seperti itu. Nah, jadi umat Islam tuh enak. Enaknya apa? Kita punya alat verifikasi kebenaran, murni apa kata Tuhan. Penulisannya disaksikan langsung oleh Nabi. Ya, bahkan kodifikasinya itu di tangan Utsman yang notabene tuh nggak jauh dari Nabi gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya teman-teman ya, ketika kita mendapatkan informasi tentang macam-macam, Nabi Isa naik ke langit lah, Nabi Isa turun lagi lah, berantem sama Dajjal, koalisi sama Imam Mahdi, ya habis itu menghancurkan babi, menghancurkan salib, membunuh babi, jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung percaya, verifikasikan kepada Al-Quran. Benar nggak nih pernyataan ini ya tidak bertentangan dengan Al-Quran? Itu yang paling penting poinnya. Ya, ketika kita mendengar informasi, ya apalagi informasi yang kacau balau gitu ya, tidak logis sama sekali, ya bandingkan dengan informasi dari Al-Quran. Dia bertentangan atau tidak gitu. Oke, seperti itu. Kita pagi ini nggak usah lama-lama dulu ya teman-teman ya, karena tenggorokan saya pun lagi kurang sehat seperti itu. Jadi itu seputar Nabi Isa. Jadi ada beberapa mitos tentang Nabi Isa yang perlu kita sadari. Satu, apakah kelahiran Nabi Isa tanpa ayah? Betul tanpa ayah, gitu kan? Betul tanpa ayah. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran. Yang kedua, apakah Nabi Isa diangkat ke langit? Enggak lah. Ya. Allah mengatakan diangkat itu ya sebetulnya lebih kepada derajatnya yang diangkat. Karena sebelum meninggal dia diuber-uber sama orang-orang Romawi, emang gila gitu ya. Tapi Allah mensucikan dia gitu. Wa mutahhiruka. Ya. Kata-kata rafi'uka itu diikuti dengan kata mutahhiruka. Aku mengangkatmu dan mensucikan. Artinya kan derajatnya gitu, bukan badannya diangkat ke langit. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa turun lagi, ya enggak lah. Nabi Isa tuh manusia biasa. Ya dia lahir, tumbuh, berkembang, pada akhirnya meninggal juga. Gitu. Entah diceritakan atau tidak diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Isa meninggal. Ya kan? Nah kita sering salah kaprah. Kita menganggap, loh kan Nabi Isa nggak meninggal di tiang salib, kata Al-Quran. Iya, memang Nabi Isa nggak meninggal di tiang salib. Tapi bukan berarti Nabi Isa nggak meninggal sama sekali gitu loh. Tetap meninggal. Memang tidak disalib, tidak mati di tiang salib, tapi bukan berarti Nabi Isa nggak meninggal, hidup terus panjang masa, gimana sih? Ya, ya nggak begitu, gitu. Tetap meninggal. Gitu. Di mana, kapan? Ya kita nggak tahu, orang Allah nggak ceritakan. Nah, kalau kita spekulasi, ya jadinya spekulatif aja, konspirasi gitu. Bukan pengetahuan berdasarkan wahyu gitu. Ya, jadi Nabi Isa ya meninggal gitu. Ya manusia biasa kok. Ya kan? Manusia biasa tuh yang namanya makhluk hidup, ada regenerasi sel. Paling mentok generasi sel tuh umur 125. Ya, yang membuat kita hidup terus ya, itu kan regenerasi sel. Umur 125 regenerasi sel selesai. Habis itu udah gitu. Tinggal nunggu meninggalnya. Ya kemudian nanti akan turun lagi dalam rangka apa gitu. Dia akan menghancurkan menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian mengadili umat Kristiani. Umat Kristiani yang hidup hari ini nih bukan tanggung jawab Nabi Isa. Ya, itu semuanya umatnya Nabi Muhammad gitu. Entah mereka mau ikut atau tidak. Ya, jadi ketika datang Nabi Muhammad, we belong to Nabi Muhammad gitu loh. Kita disuruh ikut ajarannya Muhammad, sentralisasi. Yang tadinya sektoral tadi saya sebutkan di awal, sentralisasi kepada ajaran Nabi Muhammad gitu. Ya, jadi nggak ada sangkut pautnya Nabi Isa sama umat manusia hari ini. Ya turun lagi, mengadili orang Kristen, menghancurkan salib, bunuh babi. Ngapain gitu. Ya. Kita nih ya memang diharamkan makan babi. Tetapi enggak juga kita disuruh bunuhin babi gitu loh. Jadi hadis tuh ngarang, gitu. Jangan percaya. Gitu.
Seperti itu. Nah, saya tahu umat Islam itu sulit sekali menerima kalau memang hadis itu ngarang. Nah, disinilah kita harus hidup dengan kesadaran. Udahlah, tenggorokan saya udah kering. Jadi seputar Nabi Isa itu ya mitos-mitosnya ya. Jadi Nabi Isa naik ke langit, turun lagi, itu mitos. Itu aja teman-teman, makasih banyak. Besok live atau tidak, tungguin aja. Ya, tungguin aja besok pagi. Karena tenggorokannya lagi gak enak, cuacanya lagi gak enak di Pontianak. Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu besok live atau enggak, besok pagi tungguin aja. Kalau saya buka live seperti ini artinya live. Kalau enggak ya udah berarti saya lagi sakit tenggorokan. Gitu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.